Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini untuk pelaksanaan tugas CGP. Perkenalkan, nama saya Arifin Hidayat, angkatan CGP angkatan 9, di mana pada hari ini saya harus melaksanakan modul 1.4, di mana harus menyalurkan atau mentransfer budaya positif. Dan judulnya. Dan untuk yang ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu bapak sekalian yang sudah sudi membantu saya melaksanakan tugas modul 1.4. Ya, langsung saja, mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan berarti saya ingin menggurui atau apa, tidak, semata ini melaksanakan kewajiban saya sebagai CGP. Di sini tentang budaya positif, di mana budaya positif itu haruslah diterapkan di sekolah. Fungsinya untuk melatih gurunya dan mungkin sama muridnya itu sendiri. Di sini
kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami, mengevaluasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan posisi intelektual seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas dan proses ketiga restitusi dalam menganalisis masalah. Di sini ada 3 disiplin positif. Cara satu itu penerapan disiplin yang menjelaskan atau mengajarkan anak bertanggung jawab, yang itu yang nomor 1 itu melatih atau menerapkan anak supaya memiliki sifat bertanggung jawab agar si anak itu kedepannya mampu membawa atau membimbing dirinya untuk memiliki sifat rasa tanggung jawab itu dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dimana seorang anak itu untuk generasi penerus itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan utamanya. Yang kedua itu kita lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga berikutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan bukan akibat pemaksaan, pujian atau hukuman. Nah di sini untuk yang 3 tadi saya ubah sedikit yang tadi itu untuk tidak ada keterpaksaan si anak itu atau mengejar suatu imbalan. Itu kebanyakan kan zaman saya itu ingin nilai baik, ingin imbalan pokoknya itu. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini saya baru paham bahwa sifat imbalan atau pujian itu tidaklah selamanya baik. Nah berikutnya motivasi perilaku manusia sesuai tadi sudah dijabarkan oleh rekan saya, di mana tadi kebutuhan manusia itu tidak akan terlepas dari 5 faktor. Dan di sini mungkin saya akan ini ke perilaku manusianya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Pasti itu seorang manusia ini posisinya nyaman, tenang dan tentram. Nah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain itu paling kebanyakan, karena sifat manusiawi seorang manusia tidak akan lepas dari nilai itu, penghargaan dari orang lain. Nah ini yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah dalam merah itu barusan itu masih pada ranah yang tadi nah ini masih motivasi eksternal gitu ya Pak. Yang next Pak, motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada lagi untuk efek positif negatifnya, mungkin hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir atau mengurangi motivasi eksternal dalam diri murid itu sendiri. Next Pak. Di sini posisi kontrol seorang guru itu ada 5 bagian ya Ibu Bapak, di mana guru itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan bisa menjadi seorang teman dan pemantau dan manajer. Nah ini 5 posisi kontrol seorang guru. Next Pak. Posisi kontrol seorang guru itu kita harus sebagai manajer.
di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Di sini antar materi ini ya masih tentang ini keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas. Di sini tiap ini kan disebut ada di tembok kelas masing-masing. Beda Bu ya untuk kesepakatan kelas dengan hukuman itu ada bedanya. Di mana kesepakatan itu sudah disepakati oleh si murid dengan gurunya, beda dengan hukuman. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Nah, lalu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, berikutnya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini ada tujuannya. Tujuannya itu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini kita berikutnya itu budaya positif. Di mana budaya positif itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara itu dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuh kembangnya hidup kekuatan modal yang ada pada murid. Berikutnya nilai peran guru penggerak. Di sini budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama-sama. Visi guru penggerak di sini salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Di sini saya bikin refleksi ya Bapak Ibu, di mana refleksi ini satu pertanyaan yang harus mungkin saya jawab sendiri. Ini dari Pasir contoh pertanyaan dari pemantik itu, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Ini jawaban saya mungkin saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru atau teman sejawat.
pertanyaan pembantu yang kedua, itu hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketetapan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Ini pengerti berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Banyak ya Bu ya, contohnya ini perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasanya saya lakukan adalah sebagai penghukum, tetap penghukum ya, dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering bolos ya Bu, karena di SMP itu kebanyakan itu yang bolos, yang berangkat sekolah tapi tidak sampai ke sekolah. Ada lagi yang tidak mengerjakan PR mungkin karena usianya yang mungkin mereka dewasa, jadi banyak bermain tidak dengan adik tingkatnya gitu. Nah saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, di mana kita sebagai guru di sini, Ibu Bapak, tidak boleh, intinya mungkin tidak boleh langsung menekankan bahwa si anak itu salah. Pada dasarnya kesalahan itu suatu yang hal yang lumrah sering kita lakukan karena kita sebagai manusia biasa yang tidak akan lepas dari salah. Berikutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang harus diperbaiki? Itu banyak ya Pak. Next. Di sini hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi ya dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol posisi, menanamkan yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saat itu saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari model ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari model ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid
murid Anda? Jika iya, selain konsep-konsep yang tadi Pak, ini yang atas. Belum ya? Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan sedikit revisi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ini yang pernah saya sering mempraktekannya pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Sesuai pertanyaan tadi, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid tentunya, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas saja atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun atau di rumahnya, di masyarakat. Nah, mungkin pemaparan saya mungkin hanya segitu saja. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada ibu bapak, kepala sekolah dan teman sejawat terkait yang sudah menyampaikan atau tentang penjabaran yang saya buat ini. Mohon maaf atas mungkin banyak kekurangan. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, di mana Bapak sudah tadi pemaparan bersama guru-guru tentang budaya positif, ya. Budaya positif itu hal yang positif di sekolah, ya. Jadi harus dipahami dan dipraktekkan. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak melanjutkan sama kalian, di mana kalian akan setelah tahun kemarin sudah kesepakatan kelas. Sekarang Bapak mau bikin lagi kesepakatan kelas, ya. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan kelas itu? Ya, kesepakatan yang sudah dibuat bersama, ya. Jadi bukan hukuman. Kalau kita sudah sepakat, otomatis kita harus mempraktekkan harus menjalankannya secara kerjasama, ya. Dimana suatu satu kesatuan, jika kita ingin maju bersama-sama itu berarti kita harus melaksanakan kesepakatan bersama, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dimana kita buat itu untuk menjalankan satu organisasi, satu kesatuan di mana kita bekerja sama secara sama-sama tanpa ada unsur dasar konflik paksaan. Di sini harus keluar dari hati nurani kita yang paling dalam, ya, dari kalian, hati kalian. Tidak ada yang disebutkan dengan unsur pemaksaan, ya. Tidak ada yang merasa dirugikan, ya. Beda dengan hukuman dengan kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas itu untuk kalian, untuk kita, dan bagi kita juga, ya. Nah, maka dari itu kita bikin kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu akan menuntun agar menjadi satu alur untuk kalian melaksanakan hal-hal yang positif. Contohnya di sini ada piket, ya. Piket melaksanakan
murid yang harus menstabilkan itu sendiri, ya. Dimana kalian tidak boleh merasa dirugikan atau merasa dihukum, ya, karena hukuman itu tidak pantas di sekolah. Apalagi sesuai dengan sekolah kita itu anti perundungan, ya, tidak ada bully dan bully, ya. Tapi di sini kita harus ya, bersinergi, ya. Bersinergi di sini apa? Bekerjasama tim tanpa ada unsur paksaan. Kebanyakan kan banyaknya keterpaksaan, ya. Nah, pada kemarin kita mempelajari tabel Y. Tidak dari tabel itu kita bisa tahu apa yang yang benar dan tidak benarnya. Nah, maka dari itu sekarang Bapak ini kemudian ya. Jadi keinginan kalian itu bikin kesepakatan kelas itu apa? Ingin apa? Disiplin, ya. Disiplin itu apa? Kerjasama, gotong royong, ya. Nah, kalian tuliskan, oh, saya mah ini tepat waktu masuk, ya. Jadi Bapak guru masuk tepat waktu, kalian tepat waktu, ya. Jadi tuliskan di sini sesuai yang sudah keinginan kalian minimal satu orang tulis 3, ya. Ditulis 3, ya. Tulis keinginan Dewi apa, kesepakatan, oh, kami mau yang belajar dengan bebas tapi sopan, ya. Tuliskan 3, ya, di sini keinginan kalian. Boleh tuliskan 3, ya, tuliskan 3 yang ingin kalian inginkan itu kelas ini bagaimana, ya. Kami yang bergotong royong, yang tidak ada penilaian, ingin menimbulkan rasa tanggung jawab, ya. Ya, tidak. Nah, seperti yang tadi kalian itu sekarang kesepakatan kelas itu disepakati kita satu kelas ini bagaimana menuju ke depannya. Pak, ini menimbulkan rasa tanggung jawab, kasih sayang, terus saya saling menyayangi dan menghormati. Ya, di sini Bapak ada beberapa poin, ya, yaitu tentang 1 tanggung jawab. Tanggung jawab. 2 itu saling menghormati. Menghormati, terus gotong royong. 4 apalagi, ya? Religius, ya, harusnya tadi, ya, religiusnya, ya, religius. Ya, gotong royong, terus apa lagi? Disiplin, bagus. Disiplin, terus apa lagi, ya? Nah, sudah. Kalau kalian sudah pakai nama di bawahnya lalu tempel di sini saja, ya. Satu orang ke depannya sudah. Kami tempelkan di sini, ya. Letakkan di sini. Ya. Nanti kalau sudah, mau di sini aja, ya. Nggak ada ini, ya. Ya. Dulu kesepakatan ingin apa, ingin bagaimana
Ya udah. Nah, kesepakatan bagaimana yang kalian inginkan? Ya, tempelkan keinginan kalian seperti nanti kita bahas seperti ini. Bedakan ya. Kalian itu bagaimana nanti biar Bapak tahu apa yang kalian inginkan. Nah, nggak apa-apa, sampai saja di sini ya. Sudah semua belum? Tempelkan di sini. Yang sudah tempelkan di sini tulisannya. Sudah semua ya. Ya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Di sini Anissa ya, ini tidak ingin ada pembulian ya. Tidak ingin ada pembulian. No bullying ya. Bullying ya. Terus lagi tentang ada tanggung jawab. Ini kelas disiplin ya, bagus. Masih banyak ya. Ya, sudah semua Bapak lihat tentang kedisiplinan tentang di sini ya. Religius kita sudah melaksanakan ini dari mulai berdirinya sekolah kita ini SMP Negeri Cikarang ini dengan tadi ya. Untuk religiusnya kita sudah ada sholat duha bersama ya. Duha bersama setiap pagi ya. Itu tanggung jawabnya ya, yaitu menjalankan proses pembelajaran dan mengerjakan PR. Kalian sudah membersihkan lingkungan kalian sudah banyak sudah ke ini kan piketnya ya, hari Selasa itu Seni, Mira, Ulan dan Dwi. Nah itu kerjakan ya dengan rasa tanggung jawab, laksanakan. Kalau di bagian sudah melaksanakan bagian tugasnya, silakan laksanakan tugasnya dengan sesuai. Nah itu contoh kedua, melaksanakan tanggung jawab apalagi sebagai siswa apa? Ya, sebagai tanggung jawab siswa di kelas atau di sekolah apalagi? Hah? Mengerjakan PR. Terus apa lagi dia? Sebagai siswa belajar. Terus apa lagi? Menaati peraturan sekolah. Menaati peraturan sekolah ya, seperti itu. Terus apa lagi? Hah? Apa Ji? Menjalankan amanah. Siswa itu banyak amanahnya ya. Kalian disuruh pergi belajar dari rumah, otomatis kalian harus datang ke sekolah ya. Jangan sampai tidak sampai ke sekolah itu. Nah sekarang ke berikutnya, saling menghormati. Contohnya apa? Saling menghormati. Hah? Ya, tidak mengobrol saat guru menjelaskan atau saat belajar.
tidak makan atau minum saat pembelajaran, tidak sering izin ke WC ya, atau ke toilet. Terus apa lagi? Ya itu ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji terhadap teman atau ibu bapak guru ya. Nah di sini ada poin 3 itu gotong royong. Bagaimana apa yang selalu kalian kerjakan di sekolah gotong royong? Oke, 1 melaksanakan piket, betul ya, melaksanakan piket. Terus kerja kelompok. Kerja kelompok punya apa lagi? Kerja kelompok punya apa lagi? Membersihkan lingkungan sekolah ya. Membersihkan lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah. Nah, disiplin ini poin yang paling banyak. 1 apa aja? 1 disiplin. Memakai seragam. Memakai seragam dan atribut. Terus apa lagi? Datang ke sekolah tepat waktu ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Oke. Terus apa lagi? Nah, ya. Disiplin apa? Ya, itu untuk kepergian dia ya, membayar waktu. Terus apa lagi? Disiplin memakai seragam dengan ketentuan yang sudah ada di sekolah. Ya, tidak boleh enggak. Kalau hari Senin kalian pakai putih dan biru. Hari Selasa kalian memakai masih putih biru. Terus pakai berikutnya pakai batik, pakai seragam pramuka, terus pakai kaos olahraga pada hari-hari olahraga ya, seperti itu, dan memakai kelengkapan atribut ya, seperti itu. Dan menataati disiplin itu rambut tidak boleh panjang. Rambut tidak boleh panjang, tidak boleh memakai untuk laki-laki gelang atau timbit ya, nggak boleh. Kalau pakai kalung untuk laki-laki itu nggak boleh, kalau perempuan boleh ya. Tapi alangkah baiknya jika perempuan juga tidak boleh menggunakan pada sekolah. Emas pun jangan dipakai ya, aku bilang cukup jam tangan saja. Nah itu disiplin. Disiplinnya ada lagi, yaitu apa? Pembagian sesuai pembagian P5 ya. P5 itu ada sesuai dengan sekolah kita di Jakarta ya, tingkat provinsi. Ada bagian-bagiannya, ada bak sampah, terus ada bagian pengolahan sampah dan macam-macamnya ya, sesuai dengan tupoksi masing-masing yang sudah disediakan. Nah ini disiplin. Disiplin itu sangat penting ya untuk kita semua, melatih kalian nantinya kelak masa depan. Kalau biasakan dari sekarang disiplin, otomatis nanti juga kalian beranjak dewasa dan bekerja, otomatis disiplin itu akan membantu kalian menjadikan seorang insan yang tepat waktu dan sesuai harapannya. Itu apa yang diharapkan nanti kelak kalian ada yang bekerja di swasta atau di negeri ya. Kalau menggunakan disiplin itu, membiasakan dari sekarang itu, otomatis nanti kalian akan menuai yang positif juga ya, sesuai dengan kepentingan disiplin itu. Apalagi ada lagi yang di instansi pemerintah seperti Polri, seperti guru, PNS, itu harus disiplin nomor 1 ya, ada disiplin. Maka itu berdasarkan
kalian untuk berdisiplin, di mana di awal kita di sekolah, biasakan di rumah, dan kelak akan kalian digunakan untuk pekerjaan fisik kalian. Mau jadi apa? Tetap satu disiplin, ya. Niat disiplin, satu niat dan disiplin cocok untuk kita. Nah, gotong royong tadi kita sudah ya tentang bergotong royong juga. Nah, religiusnya kita di sekolah kita sering ya kegiatan sholat duha bersama, terus setiap hari Jumat itu apa kegiatan apa? Apa? Kebiasaan mingguan. Jadi apa saja yang biasa di sekolah kita ini laksanakan? Muhadharah, keraton, ya dilakukan di mana kalian itu harus memenuhi dengan tanpa unsur ada pemaksaan atau merasa dipukul oleh guru, ya boleh, karena beda hukuman dengan ini dengan apa? Kesepakatan kelas ini beda, di mana kesepakatan ini itu sudah kita menjalin satu kesepakatan yang ingin kita capai dan kita laksanakannya dengan tulus hati, ya. Bukan karena upaya atau terpaksa, ya. Seperti itu. Maka dari itu kalian berharapkan bisa menjalani semua dengan sesama tanpa ada unsur paksa, ya. Nah, di sini harapan kita ya dari kembali disiplin, dan disiplin itu harus ditingkatkan dengan disiplin ini sangat penting sesuai dengan kemarin yang kemarin Bapak kita dengan Dewan Guru semua sekolah bahwa budaya positif itu sangat penting, ya. Contohnya ini isi-isinya itu budaya positif itu membentuk karakteristik seorang siswa dan siswi, karakteristik yang positif, yang unggul, yang bijak tentunya, ya, untuk menghadapi masa dewasa kalian untuk mencari pekerjaan atau apa, ya. Ada itu Bapak harapkan semoga apa yang kalian jalan ini tidak ada unsur. Nah, saling menghormati, tolong saling menghormati, kita sebagai manusia harus saling menghormati, menghargai, ya, berarti sesama teman, jangan saling membuli, ya. Karena sekolah kita itu sangat tidak mendukung atau stop keras di yang di kelas kita ini, sekolah kita ini. Maka itu jaga saling menghormati, menyayangi sesama teman, jangan saling mengejek, ya. Tapi kalian harus menjadi sinergi dan menjadi satu kesatuan. Jika teman kamu sakit, coba tengok, ya. Jika teman kalian yang lagi ada kesulitan, coba, ya, dibantu. Dari itu Bapak harapkan harus saling menyayangi, terus gotong royong sudah, ya, gotong royong lagi bahasan tentang saling menghormati, ya. Kalau sama itu kalian harus menjaga, merupakan jangan saling mengejek atau saling menghina, tapi harus saling menjaga, ya. Karena hari ini kalian teman sampai tua pun harus menjadi teman, seperti itu, ya, sesuai mengajarkan keajaiban Dewantara, ya. Filosofi keajaiban Dewantara itu sangat bagus, mendasar dan menyeluruh, dimana otomatis kalian itu harus menjadi seorang siswa-siswi yang responsif, ya, belajar tingkat tinggi, kreatif, aktif, inovatif, ya, dan berwawasan global. Itu harapan sesuai visi misi kita, sekolah kita itu sebagai cahaya
yang artinya itu cahaya itu memberikan sinar bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, alhamdulillah ada cahaya. Visi kita SMP 4 ini cahaya. Ya, cahaya itu apa aja? Ya, cerdas, ya, aktif. Nah, itu tolong harus kalian praktekkan ya. Ini Bapak sudah lihat ya, keinginan kalian itu semua pada dasarnya sama. Ingin belajar nyaman, aman, tertib ya. Maka dari itu mari kita sama-sama untuk mendisiplinkan kita semua ya. Terus nih penulis ya. Ya, maka dari itu tolong itu dijaga, dipahami ya. Paham berdiri. Ya, udah. Nah, maka dari itu coba semangat belajarnya ditingkatkan lagi ya, agar kalian bisa lebih semangat belajar ya. Karena masa emas kalian ini sekarang. Kalau sekarang kalian tidak belajar tidak baik, nanti ke depannya juga akan. Oke. Kita sepakati ya. Bapak sudah membaca ini satu persatu, nanti Bapak haji bersama dengan diri dan ini empat ya. Dulu dengan kalian kami sudah membuat satu keyakinan jelas ya, dan kami akan melaksanakannya dengan sepenuh hati tanpa ada unsur pemaksaannya. Nah, mungkin segitu aja dulu dari Bapak ya. Dari topik kalau ya. Siap melaksanakan? Siap. Ya, laksanakan tanpa ada unsur paksaan. Tidak? Bagus. Nah, kita udah deal kesepakatan di kelas 9B ini kita udah deal ya. Mari kita laksanakan dengan sepenuh hati tanpa ada unsur paksa ya. Tapi kalau daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
negeri